Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atau bisa disebut dengan kelompok Kiai Haji Wahid Hasyim. Solidaritas tanpa batas, tetap kompak sampai tuntas. Kami semua akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pelanggaran norma yang sering terjadi di sebuah lingkungan. Kami semua akan menanyakan kepada guru, warga, ataupun pejabat di dalam satu lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Ihsan dan teman-teman saya Muhammad Fikra Mustafa, Nadira Syakira Putri, Meirina Nur Aisyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Razan Ihsan dan teman saya Muhammad Fikra Mustafa. dari kelompok Kiai Haji Wahid Hasyim. Kami diberikan tugas untuk mewawancarai Bapak atau salah satu guru di sini untuk menanyakan tentang pelanggaran norma yang sering terjadi di lingkungan ini, Pak. Sebelumnya Bapak sebagai guru apa? Bapak di sini sebagai guru PJOK yang menaungi tingkatan kelas 7. Siap. Ya. Untuk pertanyaan ke-1, kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah, Pak? Norma itu banyak ya, pelanggaran norma itu banyak, tapi yang mencuat Bapak akan membahas hanya satu saja. Yang paling dominan, yang sering dilakukan, yang sering dilanggar. Yang pertama itu adalah norma kesopanan. Kenapa norma kesopanan? Salah satunya banyak siswa-siswi yang di 46 ini yang belum tahu attitude, adab terutama itu. Ketika lewat dengan guru itu nggak ada yang ngucapin salam, cium tangan juga kadang-kadang. Lalu buang sampah sembarangan, itu udah norma kesopanan juga. Ketika buang sampah di mana saja ada banyak orang, itu udah nggak sopan. Nah itu terutama norma kesopanan. Ada tambahan, Bapak? Mungkin kalau tambahannya banyak, ada norma hukum, ada norma agama yang sering ini ya. Mungkin Bapak akan membahas dari norma kesopanan, itu norma agama. Kenapa norma agama? Terkadang di sini siswa 46 ya, terkadang itu ketika mengucapkan salam itu seperti agak canggung. Padahal kan itu ucapan salam itu wajib, sesama muslim itu mengucapkan salam. Dan yang terpenting lagi ketika melaksanakan sholat, nah itu sering sekali kalau tidak disuruh anak-anak itu sulit. Jadi harusnya itu ada inisiatif dari anak-anaknya, karena sudah tahu waktunya sholat ya sholat. Itu saja norma ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri? Nah, kalau dari norma agama dulu atau norma kesopanan, norma kesopanan atau mana? Kalau norma kesopanan, norma sopan ya, keseringan ini dilakukan oleh individu. Gitu, individu. Contohnya kayak attitude, nggak punya adab. Misalnya contoh kayak tadi buang sampah, itu kan nggak mungkin per kelompok. Lebih dominan dilakukan oleh individu bukan per kelompok. Gitu. Tapi ada juga yang kelompok juga. Salah satunya bully, itu dari norma kesopanan juga. Terkadang itu kelompok itu satu orang yang dibully kan salah satunya itu dari norma kesopanan juga awalnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar sini, Pak? Nah, kenapa sering terjadi? Karena mungkin dari pribadi siswanya masing-masing. Nah, mungkin dia pembiasaan di rumah bisa juga. Yang suka melawan orang tuanya, suka membentak orang tuanya. Nah, ini makanya ketika ke sekolah, norma kesipانannya hilang. Sering dilanggar, jarang ucapin salam, sering marah-marah. Lalu yang terpenting itu attitude-nya nggak dijaga. Gitu. Pembiasaan itu biasanya. Ya. Pertanyaan yang keempat, kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu terjadi? Apakah pagi atau siang, Bapak? Pagi, siang. Banyak.
Karena banyak laporan-laporan dari beberapa guru bahwa khususnya kelas 7 nih, kelas 7 karena baru ya, jadi harus ditingkatkan lagi kesopanannya. Ya, dari attitude-nya, adabnya terutama itu. Dari Gimana sikap Anda yang tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan sekolah? Nah, sikap kalau Bapak sendiri ketika lihat secara langsung ya, ini nih melanggar norma nih, norma kesopanannya, wah jelek ini, Bapak langsung tegur. Langsung tegur, sudah ditegur, diperingati, lalu kalau itu bisa dikatakan SP1 ya, Bapak tegur dulu, jangan seperti itu, dikasih tahu harusnya seperti ini. Baru yang kedua kalinya masih seperti itu juga, Bapak akan ambil SP kedua. Bagaimana caranya? Bapak akan libatkan wali kelas. Terutama itu. Kedua, tentunya BK. Kalau anak tersebut itu masih bandel, nggak bisa attitude-nya, nggak bisa dirubah, nggak bisa dijaga, ya kita akan ambil tindakan tegas. Bagaimana caranya? Kita akan manggil orang tuanya. Dan adakah sanksi yang diterima oleh pelanggaran atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Jelas, akan ada sanksi. Sanksinya yang pertama teguran, berupa teguran. Yang kedua, poin. Jadi nanti misalkan dia kesopanannya itu nggak bisa dijaga ya, seperti ini nggak bisa dibilangin, baru kita akan tindakan poin. Poin itu kan sekolah 46 itu punya aturan di mana tiap pelanggaran itu akan dikenakan sanksi poin. Nah, kalau misalkan attitude-nya masih jelek, suka bully ini, lalu misal buang sampah sembarangan, lalu nggak sopan ke guru, nah itu baru kita akan kasih sanksi poin. Yang paling beratnya, orang tuanya dipanggil dan akan dikembalikan ke orang tua. Tandanya apa? Ya bisa saja dia harus pindah dari sekolah ini. Gitu. Ya. Cari sekolah yang tidak ada aturan. Ada tidak? Tidak ada, pasti. Gitu. Jadi harus attitude-nya betul-betul baik. Menurut Bapak, pemberian sanksi kepada pelanggaran apakah dapat diberikan efek jera? Ya jelas, makanya ada tahapannya dulu. Yang pertama teguran, lalu poin, yang terakhir barulah. Pasti kalau misalkan kita tidak bisa ditegur, ditegur sudah dilakukan, kita kasihkan poin biar efek jera. Kalau poinnya udah penuh, udah habis, efek jeranya apa? Ya kita bukan efek jera lagi, kita akan cari tindakan tegas, panggilan orang tua. Supaya bukan jerak lagi, berhenti gitu, biar dia nanti bisa attitude dan adabnya biar lebih bagus. Ketika terjadi pelanggaran, bagaimana proses penanganan yang paling efektif yang Bapak lakukan selain sanksi formal? Sejauh mana pemberian konsekuensi atau sanksi yang ada saat ini dianggap efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan mencegah pelanggaran berulang? Yang paling efektif itu adalah kita tegur, lalu kita berikan contoh. Contoh, misalkan ada si pelanggar, dia lewat, dia tidak mengucapkan salam. Nah, Bapak tegur, kamu ucapin salam dulu. Nanti Bapak contohin, assalamualaikum, bisa selamat pagi, bisa suntangan, bisa tangannya seperti itu boleh, silakan. Nah, setelah itu barulah kalau misalkan yang paling efektif itu kita langsung berikan contoh yang baik. Menurut Bapak, apa akar penyebab utama di balik frekuensi pelanggaran tersebut? Yang pertama ya, tadi sebetulnya udah dibahas di awal, pembiasaan anak tersebut ketika di lingkungan di rumah. Kalau di rumahnya baik, oleh orang tuanya betul-betul diperhatikan, oh itu salah. Dia ketika ke sekolah juga dia akan baik. Karena di lingkungan di rumahnya tidak diperhatikan sepenuhnya, makanya lah terjadi seperti itu. Makanya di sini harus ada kerjasama dari pihak orang tua dan pihak sekolah juga. Pertanyaan yang terakhir, selain penindakan,
Strategi pencegahan jangka panjang apa yang paling Bapak yakini efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran? Apakah Bapak melihat peran kolaboratif antara guru, orang tua, dan siswa atau anggota komunitas sangat penting dalam membentuk budaya kepatuhan ini? Oke, tadi pertanyaan yang sebelumnya. Betul, kita harus kerjasama dari pihak orang tua, guru, dan lain-lain yang ada di sekolah. Nah, tindakannya yang paling terpenting itu kita harus yang paling bapak akan apa ya? Kalau biasanya kita tiap hari Rabu ada talk show misalkan. Salah satu kayak kemarin talk show tentang bully. Nah, nanti kita akan ambil talk show tentang norma kesopanan khusus buat attitude. Misalkan norma agamanya, kita tentang pelanggaran-pelanggaran. Kita akan inikan lagi, sosialisasikan ke semua anak. Dan paling terpenting itu kan kebanyakan kasus itu bukan kelas 8, kelas 9, tetapi kelas 7 karena peralihan dari SD ke SMP. Nah, makanya kita akan sosialisasi dan bagaimana cara membinanya. Rencananya kita akan mengadakan LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa. Semuanya nanti akan di situ akan muncul bagaimana karakternya dan akan pembinaan karakternya seperti apa. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu sejenak untuk diwawancarai oleh kami di waktu yang sangat sibuk ini, Pak ya. Tuh, Bapak Ya. lagi sibuk nanti sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa karena ini penting pembiasaan kata-kata terakhir itu. Hal mungkin yang dianggap oleh kalian semua, contoh pelanggar norma kesopanan. Kita nggak usah ngucapin salam juga, itu hal sepele. Misalkan kayak gitu. Gasun tangan juga sepele gitu. Itu sebetulnya dari hal kecil. Tetapi nanti yang ditakutkannya ketika dari hal kecil itu kecil dikumpulkan semakin besar sebenarnya akan menjadi hal yang besar. Jangan nunggu dulu hal yang besar terjadi. Makanya hal yang kecil itu harus secepatnya kita rubah sikap, attitude. Intinya semuanya ada di adab kita pribadi kita masing-masing. Ya. Mudah-mudahan semuanya adabnya baik dan attitude-nya bagus. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mewawancarai salah satu warga Sukasari RT 2 RW 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu izin mewawancarai boleh? Oh, wawancara soal apa ya? Mau mewawancarai pelanggaran norma yang sering terjadi di lingkungan ini. Oh iya, ini dari mana ya? Dari SMPN Negeri 46 Bandung. Oh iya, iya silakan. Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu sudah berapa lama tinggal di kampung ini? Dari sejak lahir ibu udah tinggal di sini sampai sekarang. Ibu sekarang umur berapa? 32 tahun. Apa pekerjaan ibu saat ini? Ibu cuma ibu rumah tangga aja lah, biasa. Untuk pertanyaan pertama, kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat? Kalau di sini kebanyakan yang dilanggar itu kayak norma di lingkungan sekitar ini, ya norma kayak contohnya di sini standar gerakan harus ada kerja bakti semua warga, ada makamnya sih, ada kebanyakan ada mengikuti gitu, terus ada paling kegiatan sedikit gitu, tapi di sini kebanyakannya rata-rata. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau secara Kalau kasusnya seperti itu ya pastinya berkelompok lah. mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar ini? Karena mungkin kurang tegasnya oleh pemerintahan sekitar, terus kebanyakan orangnya sering tidak menghiraukan perdamaian yang dibuat, yang tidak menghiraukan, kebanyakan terlalu acuh. Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam hari? Kalau kayak contohnya yang nggak ikutin
kerja bakti pagi-pagi, terus kalau ada keributan sedikit-sedikit gitu rata-rata malam hari. Bagaimana sikap yang Anda naraskan tunjukkan ketika melihat seorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Ya, ibu kan hanya warga biasa ya, warga masyarakat biasa, jadi ibu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Paling ibu cuma laporan aja ke pemerintahan setempatnya, terus ibu ya bikin laporan ke pengurus setempat, terus yang lebih berwenangnya ya pasti pengurus setempat lah buat ngasih teguran ataupun sanksinya. Kan ibu cuma warga biasa, jadi ibu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Serahin lagi ke petugas-petugas pengurus setempat. Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Ada lah pastinya, kayak berupa teguran, terus sanksinya juga pasti ada, denda juga pasti ada. Tapi cuma kadang-kadang ada yang ikutin sanksinya itu, ada juga yang enggak, gimana balik lagi ke orang. Menurut Ibu, pemberian sanksi kepada pelanggar apakah dapat memberikan efek jerak? Pasti harusnya sih kayak gitu, tapi ada juga kan kebanyakan orang-orang kan nggak sama ya, ada juga yang nggak menghiraukan, acuh tak acuh lah terhadap sanksi yang diberikan kalau dia melanggar norma itu. Ketika terjadi pelanggaran, bagaimana proses penanganan yang paling efektif yang Ibu lakukan? Selain sanksi formal, sejauh mana pemberian konsekuensi sanksi yang ada saat dianggap efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan mencegah pelanggaran berulang? Paling diserahin ke pihak berwenang aja lah, ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia yang paling berhak memberikan sanksi, memberikan teguran itu ya pasti pengurus yang lebih berwenang, lebih berpihak yang memberikan sanksi atau teguran. Menurut Ibu, apa penyebab utama di balik konsekuensi pelanggaran tersebut? Kurangnya aturan yang tegas, terus banyak orang yang leha-leha melalaikan, jadi nggak terlalu menghiraukan terhadap aturan yang dibikin oleh pemerintahan setempatnya. Jadi mereka ya seenaknya aja, karena berlaku seenaknya, bersikap seenaknya, pasti karena itu udah kebiasaan sih intinya. Selain penindakan, strategi pencegahan jangka panjang apa yang paling Ibu yakini efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran? Apakah Ibu melihat peran kolaboratif antara guru, orang tua, dan siswa atau anggota komunitas sangat penting dalam membentuk budaya kepatuhan ini? Pertanyaan yang terakhir, selain penindakan, strategi pencegahan jangka panjang apa yang paling Ibu yakini efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran? Apakah Ibu melihat peran kolaboratif antara RW, RT, atau warga sekitar sangat penting dalam membentuk budaya kepatuhan ini? Ya, penting banget ya, dengan antara pemerintahan setempat dan warga masyarakat itu harus bergabung bersama-sama untuk menindaklanjuti untuk lebih tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi, aturan-aturan yang ada di lingkungan ini, biar lingkungan ini lebih aman, nyaman, efektif gitu. Paling lebih tegas lagi aja lah ngasih sanksinya, dan lebih menghimbau kepada warganya agar lebih mentaati peraturan yang dibikin oleh pemerintahan setempat di lingkungan ini. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu sebentar di saat yang sangat sibuk ini. Ya, Mohon maaf ya Ibu, mengganggu waktunya. Terima kasih. ya, sama-sama. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa? Oh, dengan Ibu Reni. Ibu sudah berapa lama tinggal di kampung ini? Oh, udah lama sekali ya. Mungkin udah
hampir mau 42 tahun. Ibu sekarang umur berapa? 41. Apa pekerjaan ibu saat ini? Guru PAUD. Langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Iya, boleh. Kasus pelanggaran norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat? Mungkin di sini ya kebanyakannya norma sosial gitu ya. Nah, kenapa norma sosial? Karena banyak anak-anak yang sekarang mah udah kurang sopan santun kadang gitu ya. Tapi masih banyak juga sih, masih banyak anak-anak yang masih sopan juga gitu kan. Untuk pertanyaan yang kedua, kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri? Ya, ada yang berkelompok, ada yang sendiri juga. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar sini? Ya, karena mungkin ya dengan pergaulan anak-anak pasti ada yang sopan santunnya, maksudnya sama temannya juga kan, ada temannya yang baik, ada temannya yang kurang baik juga, pasti anak-anak juga ikut lah, soalnya kan bermainnya bersama teman-teman yang itu. Pertanyaan yang keempat, kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu terjadi? Apakah pagi atau siang atau malam hari? Biasanya siang hari ya, kalau terjadinya seperti itu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana sikap yang ibu tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Mungkin saya sebagai orang tua ya menasehati anak itu, terus membuat anak itu menjadi perilaku yang baik juga. Pertanyaan yang keenam, adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Ya mungkin kalau misalkan berkelompok, anak yang satunya lagi, misalkan anak yang satu yang melanggar norma sosial ya, nah yang lainnya mungkin sama saya dikasih tahu jangan seperti itu, dan kalau ini menghindar aja dari teman yang itu. Pertanyaan yang ke-7, menurut ibu, pemberian sanksi kepada pelanggar apakah dapat memberikan efek tidak? Bisa juga, karena anak itu kan bisa jauh juga sama temennya. Nanti kalau misalkan seperti itu pasti dianya mikir sendiri kan, untuk berteman lagi sama teman-teman yang lain seperti itu. Pertanyaan yang ke-8, ketika terjadi pelanggaran, bagaimana proses penanganan yang paling efektif ibu lakukan? Selain sanksi formal, sejauh mana pemberian konsekuensi atau sanksi yang ada saat ini dianggap efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan mencegah pelanggaran berulang? Ya mungkin untuk yang pertama kali kan kita sudah mengasih tahu kepada anaknya. Apabila berlanjut anak itu masih tetap aja seperti itu, mungkin kita panggil aja orang tuanya supaya orang tuanya pun tahu perilaku anaknya itu seperti itu. Pertanyaan yang ke-9, menurut ibu apa akar penyebab utama dibalik frekuensi pelanggaran tersebut? Mungkin itu dari sekitar lingkungan juga bisa, terus bisa aja dari rumah juga udah seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, selain penindakan, strategi pencegahan jangka panjang apa yang paling ibu yakini efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran? Apakah ibu melihat peran kolaboratif antara guru, orang tua, atau anak-anak yang lain sangat penting dalam membentuk budaya kepatuhan? Iya, harus kolaborasi juga antara guru, orang tua, sama lingkungan juga harus mempengaruhi seperti itu. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu yang di saat yang sangat sibuk ini ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.